soal yang di PR-nya aja, cuman gue bahas ulang. Terus yang termo juga karena belum ada pembahasannya jadi gue bahas kayak gitu ya. Karena gelombang mekanik kan udah ada pembahasannya ya, jadi kayaknya bisa dibahas sendiri. Kalau yang mekanika teknik yang statis itu kan sebenarnya di bukunya ada harusnya solusinya kayak gitu. Nah, terus intinya kayak gitulah. Jadi emang dari soalnya nggak terlalu banyak. Nanti mungkin aku ngebahasnya kalau bagian mungkin aku ngebahas nggak nyampe dihitung hasil akhirnya ya. Mungkin cuman kayak cara dan ya udah bagian kalkulasinya kalkulator kalian aja yang ngitung gitu ya. Kan itu kan cuma tinggal matematikanya gitu. Biar apa? Biar kita efektifkan waktunya. Jadi gua nge-spare waktu di akhir kalau ada yang mau bertanya di luar soal yang atau enggak mau nge-recall lagi materinya gitu. Kayak gitu. Nah, cuman paling batasin kan kita mulai ya bersih jam 8 lah ya. Kira-kira kita mentoknya sampai jam setengah 10 lah ya. Jangan terlalu lama. Soalnya gue besok pagi gue butuh ke kampus jam 7. Gue mau ngawas ujiannya Fikar. Jadi kayak gue perlu jam 7 ke kampus. Jadi kayak gue nggak bisa sampai malam-malam banget hari ini gitu. Sama gue besok ada UTS juga. Jadi kayak gue mau belajar juga. Jadi kayak mungkin kita nggak bakal lama-lama gitu. Oke, mungkin sebelum gue lanjut ke tutornya, jadi pri pengenalan dulu. Em, oh iya, sebelumnya tuh gue mau nanya dulu nih, semua materi itu udah dikirim ke Fikar belum ya? Atau ada PPT yang kalian tuh nggak punya, jadi nggak dikirim ke Zulfikar? Ke Fikar tuh cuma ngirim sorry 4 PPT, dua yang mekanika, satu yang gelombang, satu lagi tuh yang termo. Nah, itu emang cuma ada 4 atau sebenarnya ada yang kalian nggak punya? Izin jawab Bang, emang cuma ada 4. Oh, oh gitu. Oke, oke. Nggak, soalnya gue lihat yang PR termo kalian itu kayak PR-nya tuh materinya beda sama yang di PPT gitu. Ibarat menurut gue PR-nya itu materinya lebih maju daripada PPT. Makanya gue sempat bingung kayak ini kok PPT kalian cuma nyampe sini tapi PR-nya lebih maju. Gue kira ada PPT yang nggak ada. Oke, kalau kayak gitu berarti cukup anomali ya dosennya kenapa PPT-nya nggak dikirim. Apa kenapa materinya nggak lanjut, PR-nya aneh banget dah. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi gue bisa mulai. Mungkin ini pas bagian tutor gue off cam aja ya, biar nggak menghindari nge-lag gitu ya, karena gue takutnya ada nge-lag. Oke, gue mungkin share screen dulu. Jadi kalau boleh cerita, kuliah dasar fisika teknik ini setidaknya buat materi UTS ya, gue lihat sebenarnya itu cuman gabungan dari 3 mata kuliah TF yang sebelumnya ada, yaitu ibarat dia ngegabung bagian awal dari mata kuliah mekanika teknik, terus ngegabung bagian awal dari mata kuliah fenomena gelombang, sama yang terakhir itu adalah termodinamika kayak gitu. Jadi dia sebenarnya ngegabung 3 mata kuliah bagian awalnya kayak gitu. Cuman mungkin sebelumnya gue mau mastiin dulu nih. Sebenarnya materi-materi fisika yang diajarin di mata kuliah ini tuh di fisika dasar satu pas semester 1 tuh udah dipelajarin belum ya? Kayak gelombang, termodinamika. Itu udah diajarin belum ya? Udah ada disinggung Kak. Yang disinggung materi yang mana? Kemarin kalau yang semester satu tuh gelombang udah dibahas juga Kak. Tapi ini kayaknya kalau yang semester 2 ini lebih ke pengembangannya sih. Oke, oke, oke. Oke. Jadi kita mulai ke materi pertama dulu yang mekanika. Ini gue cuma ngacu ke PR kalian ya tipe soalnya, terus gue cari-cari aja yang mirip di buku. Nah, ini pertama ini soalnya terkait apa namanya defleksi atau perubahan panjang ya. Jadi for your information dulu, materi mekanika ini tuh membahas mekanika statis. Mekanika statis itu adalah perubahan yang terjadi ketika bendanya tuh apa nggak bergerak gitu ya, bendanya diam, kayak misalnya kalian bikin meja gitu ya, sebenarnya kalau di kita beban terlalu banyak sebenarnya tiang-tiang meja kalian tuh terjadi suatu deformasi gitu ya, dia tertekan atau terkompres gitu kan, dan kalau misalnya kalian punya benda yang ketarik ya dia jadi memanjang. Jadi kurang lebih materinya terkait itu gitu, materinya tuh adalah membahas terkait mekanika statis. Nah, rumus-rumusnya memang sangat-sangat asing ya mungkin. Apalagi kalau kalian nyadar dia tuh setiap bab itu simbol gayanya tuh berubah. Kayak di bab ini simbol gaya tuh P. Nanti di bab selanjutnya kalau nggak salah simbol gayanya R. Terus kadang-kadang N. Dia tuh ganti-ganti terus simbol gayanya. Jadi emang agak nyebelin juga sebenarnya ngafalin rumusnya.
Tapi mungkin oke kita bahas aja ya. Jadi buat mengerjakan soal yang seperti ini atau ketika ditanya displacement ya, itu kita rumusnya cuma satu ya, yaitu sebenarnya adalah PL per AE. P-nya itu adalah gaya, L-nya itu adalah panjang awal, A-nya itu adalah luas dari cross section atau luas yang tegak lurus dari permukaan bidangnya. Terus E-nya itu adalah modulus yang kayak gitu. Sebenarnya ini rumus sama kayak yang dulu di SMA, cuman memang variabelnya bentuk-bentuknya dirubah aja. Apa sih simbol-simbolnya? Nah, cuman em, tidak semudah itu ya, karena kalau misalnya kita menganalisis sistem yang dia itu seperti yang ada di sebelah kiri ini ya, sistem yang seperti ini kan kelihatan kalau dia itu terdiri dari tiga jenis bagian yang setiap bagiannya itu bisa dikatakan memiliki panjang yang berbeda-beda dan luas cross section yang berbeda-beda kayak gitu, sehingga rumus ini nggak bisa langsung dipakai karena ada perbedaannya. Nah, makanya ada rumus yang bentuknya sigma. Jadi dia pakai prinsip superposisi. Jadi di mana menyatakan bahwa defleksi total dari kiri ke kanan itu sama aja kayak defleksi dari benda satu, defleksi benda dua, defleksi benda tiga. Sorry, defleksi yang satu yang kanan aja, ini satu, ini dua, ini tiga. Jadi menyatakan totalnya ini menjadi defleksi total gitu. Kayak gitu. Nah, untuk mencari perbagiannya kan berarti kita mengsigmakannya gitu ya. Berarti kan kita punya delta satu, delta 2, delta 3. Nah, per delta 1, delta 2, delta 3 dari soal kan kita udah tahu yaitu apa nih? Panjang per bagiannya ya, ada 60 inci, 75 inci, 50 inci. Terus luasnya dikasih tahu juga via apa? Via diameter 3 inci, 2 inci, 1 inci. Nah, tantangannya di mana? Tunggu, sebelum itu, ini kan bahannya kan semuanya sama ya. Ini tuh copper. Jadi modulus siangnya sama semua. Tantangannya adalah pada menentukan nilai dari tekanannya atau gayanya. Kenapa susah? Karena kita perlu memikirkan bahwa di sini itu ada hubungan setiap gaya itu mempengaruhi satu sama lain gitu. Jadi kalau kalian mau meninjau gaya di bagian satu itu tuh gaya di bagian dua itu harus mempertimbangkan juga gaya di bagian sebelah-sebelahnya. Kayak gitu. Karena ya tentunya kalau bagian dua ditarik di sini, tapi di sini ya didorong, otomatis ini gaya yang ada di sini itu sebenarnya ada di sini juga gitu, ngedorong juga. Jadi dia mempengaruhi juga sehingga apa namanya itu kita nggak bisa asal analisis gitu. Nah, kalau gua nggak salah di buku namanya prinsip superposisi. Nah, cara menganalisisnya itu sebenarnya kita tinggal bagi ke setiap checkpoint bagian, terus kita lihat dia itu berapa nilainya di titik itu. Nah, karena ini bagiannya itu terdiri dari tiga jenis panjang yang berbeda, maka kita tinjaunya per bagian panjang juga. Oke? Nah, perhatiin bahwa di batang pertama, sebelum itu kita itu harus menyepakati dulu mau menganalisisnya dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Kayak gitu. Kalau di sini gue bakal mulai dari sebelah kanan. Jadi gue melihat dulu di sebelah kanan. Ini bagian yang pertama, gitu ya. Dia gayanya itu 1 KIP. KIP itu kilopound, ya. Nah, ini karena arahnya ke kiri, gue kasih negatif. Berarti dia min 1000 pound gayanya. Nah, bagian kedua, itu yang ditinjau itu bukan cuma si 3 KIP, tapi semua yang ada di kanannya. Karena dia apa? Karena gue pakai acuan yang kanan itu yang pertama. Jadi, gaya yang di bagian kedua, itu harus mempertimbangkan gaya yang di bagian pertama juga. Nah, gayanya apa totalnya? Ke sebelah kanan ada 3 kilo pound, ke sebelah kirinya ada 1 kilo pound. Berarti berapa totalnya? 2 kilo pound. Kayak gitu. Nah, di bagian yang ketiga, sama, gue harus mempertimbangkan semua gaya yang ada di sebelah kanan dia. Berarti ada apa aja nih? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 dikurang 1, 6. Berarti berapa? 6 kilo pound. Kayak gitu. Berarti apa? Kesimpulannya, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa P1-nya itu adalah min 1, min 10 pangkat 3 pound. LBS itu pound ya BTW. Kalau P2-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat 3 pound. Kayak gitu. Dan gaya di ketiga itu 6 dikali 10 pangkat 3 pound. Jadi kita harus menganalisisnya dari satu arah. Karena mungkin ada yang bertanya, apa namanya itu, Kak, kalau misalnya nih aku nganalisisnya itu dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan. Sama nggak jawabannya kira-kira? Jawabannya sama.
Buktinya apa? Coba kita analisis dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan, berarti kan kita melihat yang pertama, sorry, gue pakai warna yang berbeda aja ya. Kalau analisis dari kiri ke kanan, lihat ya. Kalau misalnya lihat ke kiri, di sini apa? 6 kilopound, sama kan? Terus bagian kedua, itu ada 6 dikurang 2 dikurang 2, berarti berapa? 2 kan? Sama, 2 kilopound. Terus yang bagian ketiga, ada 6 dikurang 2 dikurang 2, berarti 4, sorry, 2. Terus 2 dikurang 3, berarti apa? Min 1, sama kan jawabannya? Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian itu nggak analisis mau dari kiri ke kanan itu sama-sama aja. Yang penting apa? Yang penting kalian konsisten. Kalau bagian pertama yang kalian acuankan itu bagian kiri, maka yang bagian kedua itu total gayanya itu dari yang semua ada di kiri bagian dia. Jadi jangan 6 dikurang 2 dikurang 2 terus dikurang 3. Enggak, 3 itu di sebelah kanannya, jangan dihitung dulu. Yang dihitung itu yang sebelah kirinya. Kalau kalian ngikutin konsensus itu, maka jawaban kalian itu pasti sama, mau analisis dari kiri mau kanan. Yang salah itu kalau misalnya tiba-tiba bagian 2 6 dikurang 2 terus dikurang 3 itu salah. Atau enggak kalian analisis dari kanan, sorry, dari kan dari kiri dari kanan. Terus bagian keduanya kalian hitungnya 1 3 terus dulu dihitung. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus sepakat aja gitu. Mau analisisnya mau dari kiri apa dari kanan. Kayak gitu. Nah, terus gimana Kak kalau udah dapat nilai-nilainya? Tinggal dimasukin ke rumusnya. Ini kita keluarin modulus yangnya, karena modulus yangnya semuanya nilainya sama. Terus tinggal dikaliin P1L1 per A1 ditambah P2L2 per A2 ditambah P3L3 per A3. Nah, ini tinggal dihitung ya teman-teman. P-nya kan udah dihitungin di sini. Kayak gitu. Terus L-nya juga udah ada. Ini ada 60 inci, 75, 50. Terus ada luasnya. Itu teman-teman ngambil dari luas lingkaran ya. Karena kan dia kan ini berbentuknya pipa apa rod. Rod itu kan batang, jadi lingkaran. Atau ini sama aja kayak 1/4 pi d kuadrat. Nah, D-nya dari mana? Dari sini. Kayak gitu. Ini bisa dihitung sendiri, jadi gua nggak bakal hitungin. Ini bagian yang hitungnya aja. Kayak gitu. Oke, ini soal pertama yang gue bahas. Nanti Q&A-nya per checkpoint aja ya. Jangan per soal banget. Kayak gitu. Nah, kita ke nomor 2 dulu aja. Nah, nomor 2 ini sebenarnya soalnya sama. Bedanya adalah dia variasinya bukan banyak gaya, tapi dia banyak jenis bendanya. Maksudnya banyak jenis materialnya. Contohnya apa? Perhatiin bahwa ini kan ada pipa. Tapi pipanya itu terdiri dari 2 jenis material. Bagian luarnya itu sama besi ya, ini ada steel pipe gitu ya. Tapi di tengahnya dicor sama konkrit. Konkrit itu apa ya? Gue lupa bahasa Indonya. Intinya konkrit tadi dimasukin. Nah, jadinya si benda kita itu terdiri dari 2 jenis material yang berbeda. Efeknya apa? Efeknya kita punya 2 nilai modulus yang. Makanya dia ada dua nilai modulus yang kan, ada yang 200, ada yang 24 gigapascal. Nah, tapi si 2 benda ini dikenakan gaya yang nilainya sama karena dia satu kesatuan kan, yaitu 80 kilonewton. Nah, bagaimana cara mengerjakannya kalau soalnya kayak gini gitu ya? Yang jelas kita tahu kan bahwa kita harus menganalisis per bagian sistemnya, yang which is berarti kita harus menganalisis apa namanya tuh kayak ibarat defleksi pada pipa dan defleksi pada besi dan defleksi pada konkrit. Kayak gitu. Nah, cuman di soal ini kan dimintanya apa? Determine the average normal stress. Normal stress itu kan sebenarnya sigma ya. Yang rumusnya adalah P per A gitu. Atau ya sebenarnya bisa aja kita menghitung dari defleksinya. Defleksi E per L gitu. Nah, cuman kan tantangannya adalah bagaimana cara kita menentukan nilai P-nya. Karena otomatis P-nya itu bukan 80 kilonewton. Karena 80 kilonewton itu kebagi 2 antara steel dan konkrit. Masalahnya kebagi duanya nggak sama rata karena mereka punya jenis luas yang berbeda, jenis bahan yang berbeda, panjangnya sama oke, tapi jenis bahan sama luasnya itu berbeda. Jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan gayanya itu dibagi rata antara 2 benda itu, nggak bisa. Caranya gimana? Nah, kita perlu mengingat aja bahwa rumus dari defleksi itu kan adalah PL per AE seperti itu. Nah, perhatikan bahwa gaya total dari 80 kilonewton itu kan pasti kebagi 2. Ada yang ke konkrit, ada yang ke steel. Tapi kita nggak tahu berapa nilainya atau rasionya berapa. Yang kita tahu, oke, dia kebagi 2 aja. Yang berarti gaya totalnya itu adalah gaya di konkrit ditambah gaya di steel. Nah, dari persamaan defleksi ini, kalau kita utak-atik kan kita dapat bahwa gaya di konkrit itu sama aja kayak defleksi di konkrit dikali luas areanya
modulus yang per panjangnya di konkret kayak gitu. Dan dengan steel juga bisa dapat rumus yang kayak gini. Oleh karena itu, kita bisa mengsubstitusi bagian PC dan PST ini menjadi seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita perlu ingat bahwa si steel dan konkret itu kan dia satu kesatuan benda yang sama. Berarti kalau dia dikasih gaya, oke, setiap bagian konkret maupun steel dikenakan gaya yang berbeda. Tapi karena dia satu kesatuan, maka defleksinya atau perubahan panjangnya itu pasti sama. Kayak gitu, pasti sama nilainya. Jadi kita tahu bahwa delta C itu harus sama dengan delta S. Gitu. Sehingga di persamaan ini, kalau L-nya aku kaliin semua ke kiri, jadi P dot dikali L, terus si deltanya karena sama bisa aku keluarin. Jawabannya jadi apa? Yang bagian tengahnya menjadi A dikali E ditambah A dikali E. Sehingga total defleksinya itu adalah P total L per AE tambah AE. Kayak gitu. Nah, di rumus ini apakah bisa dikerjakan? Bisa. P totalnya ada. Berapa P totalnya? 80 kilonewton. L-nya berapa? 500 mm. A1-nya berapa? Nah, A1-nya itu adalah luas dari lingkaran ini. Dikasih tahu kan di sini diameternya 80, diameter dalam 70. Nah, perlu diingat aja bahwa kalau rumusnya kayak gini, berarti luas yang di dalam itu kan sebenarnya adalah seperempat pi diameter yang di dalam kan, kuadrat. Nah, cuman kalau luas yang di luar itu adalah seperempat pi diameter yang luar kuadrat dikurang diameter yang dalam kuadrat. Kayak gitu. Jadi dia diameter luar dikurang diameter dalam tapi dikuadratin dulu ya, jangan lupa. Kayak gitu aja buat ngitung luasnya. Jadi luas yang konkret itu adalah pakai rumus luas yang dalam, luas yang steel itu pakai rumus luas yang kedua yang outer. Sehingga kita bisa menghitung jawaban dari soal ini. Nah, nanti kita dapat nilai deltanya. Terus kita apain, Kak? Kita bisa pakai rumus yang ini. Bahwa normal stress gitu ya. Jadi normal stress pada konkret itu adalah delta E konkret per L. Nanti normal stress pada steel itu adalah delta E steel per L. Kayak gitu. Oke. Ini bagian itu kedua. Terus yang ketiga buat soal yang tipe ini yaitu adalah ini terkait Poisson rasio. Jadi namanya Poisson tapi setahu gue ini orang Prancis jadi dibacanya Poisson ya. Atau gue alay aja ya. Kayak Poisson gitu. Poisson rasio. Nah, Poisson rasio ini tuh apa? Poisson rasio ini tuh menyatakan kekuatan benda terhadap rasio perubahan panjang di benda. Karena gini, suatu batang, anggaplah kalian lihat batang soal yang digambar ini ya. Kalau dia ditarik ke kanan dan kiri, otomatis panjang dia itu pasti akan bertambah. Tapi ada juga yang berubah. Apa? Yaitu adalah diameternya. Karena kalau suatu benda ditarik semakin ke sana, maka dia sebenarnya secara diameter semakin masuk. Karena apa? Karena volume bendanya harus sama kan. Berarti harus ada panjang yang dikorbanin untuk suatu panjang yang nambah. Kayak gitu. Teman-teman bisa ngebayanginnya itu kayak apa ya? Kayak ini deh. Teman-teman kalau punya karet, awalnya kan bentuknya lingkaran. Nah, ketika karet ini teman-teman tarik dari kiri ke kanan, itu pasti bentuknya kan jadi cekung. Panjangnya bertambah, tapi tingginya berkurang. Kayak gitu kurang lebih logikanya. Nah, jadi Poisson rasio ini tuh rasio antara perubahan panjang yang lateral. Lateral itu yang atas bawah ya. Terhadap perubahan panjang longitudinal. Longitudinal itu yang searah sama gayanya, yang datar. Nah, berarti kalau rasionya itu tinggi, ya kalau rasionya itu nilainya tinggi, berarti ketika L longitudinalnya berubah kecil, maka L lateralnya berubahnya gede. Kayak gitu. Dan kebalikannya, kalau rasio Poissonnya rendah, maka ketika E longitudinalnya berubah besar, E lateralnya berubah kecil. Kayak gitu. Sebenarnya kita aja rumus ini tuh. Nah, cuman teman-teman mungkin bingung, Kak, kok ada tanda negatifnya? Maksudnya apa yang dikasih negatif? Maksudnya adalah ini tuh biar kita besarannya positif semua. Karena gini, kalau suatu benda ditarik kiri ke kanan, pasti panjangnya kan bertambah sehingga panjangnya positif. Tapi diameter bendanya berkurang sehingga negatif. Maksudnya di sini tuh adalah biar rasionya positif. Jadi misalnya kalau ini nilainya positif,
ini nilainya pasti negatif kan. Jadi biar positif dikali sama nilai negatif. Sama juga kebalikannya. Kalau benda itu dikompres atau ditekan, pasti ininya apa panjangnya berubahnya negatif, tapi lateralnya positif sehingga rasionya tetap positif. Itu aja sebenarnya niatnya. Nah, soal ini kita baca dulu soalnya. Diketahui akrilik plastik, oke bendanya jenisnya akrilik, terus dia punya modulus Youngnya segini ya, 2,7 gigapascal. Giga itu 10 pangkat 9 ya. 200 mm long, oke panjangnya 200 mm. 15 mm inch diameter, oke diameternya 11 inci. Axial load of 300 Newton is applied. Oke, berarti dikasih gaya 300 Newton pada arah longitudinal. Determine the change on its length and the change in its diameter. Change in its length itu adalah E yang longitudinal. Sedangkan in diameter adalah E yang lateral. Nah, Poisson rasionya itu kepake di mana, Kak? Poisson rasio ini kepake ketika menentukan epsilon yang lateral. Kenapa? Karena epsilon longitudinal itu bisa kalian hitung dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Perlu diingat bahwa rumus dari epsilon atau dari apa ya? Regangan ya epsilon tuh ya. Regangan itu kan adalah perubahan panjang per panjang awal atau L. Sehingga kalau kita punya nilai dari epsilon ya, kita bisa menentukan perubahan panjangnya. Kayak gitu. Nah, logikanya di sini adalah kita menggunakan rumus sebelumnya untuk menentukan epsilon long. Jadi kita pakai pakai rumus rumus standar gitu ya. Standar nanti dapat epsilon yang longitudinal. Nah, nanti pakai rasio Poisson dapatlah epsilon yang lateral. Nah, dari epsilon longitudinal tinggal dirubah ke sigma longitudinal. Terus yang epsilon lateral bisa dirubah ke sigma yang lateral. Kayak gitu logikanya. Ya. Jadi kita menentukan dulu si epsilon yang longitudinalnya. Caranya gimana? Kita tahu bahwa gayanya itu 300 Newton. Oke. Dan kita tahu modulus Youngnya. Nah, perlu diingat bahwa rumus modulus Young itu akan adalah tegangan per regangan. Atau tegangan ini sama aja kayak P per A. Sehingga kita tahu bahwa epsilon longitudinal adalah P per A dikali EP. Jadi dari nilai P, terus dari nilai A, yaitu diameternya ini, terus dari nilai EP, kita bisa memperoleh apa? Nilai epsilon longitudinal. Nah, nanti kita peroleh delta longitudinal, dan itu adalah nilai perubahan panjang. Oke, setengah nomor dapat nilainya. Terus gimana caranya dapat perubahan diameter atau delta yang lateral? Delta lateral, kita perlu menghitung dulu epsilon yang lateral. Epsilon lateral gimana cara menghitungnya? Epsilon lateral itu tinggal menggunakan rumus ini, min V dikali epsilon longitudinal. Kalau teman-teman dapat hasilnya epsilonnya negatif, santai, itu jawabannya belum tentu salah. Itu malah benar jawabannya. Maksudnya negatif adalah perubahannya panjangnya berkurang, bukan bertambah. Oke, jadi jangan takut sama tanda negatif. Nah, nanti teman-teman dapat nilai epsilon lateralnya, tinggal dikaliin delta lateral sama dengan epsilon lateral dikali diameternya kan, atau panjang si bagian nilai awalnya kan diameter. Nanti dapatlah perubahan diameternya, yaitu adalah delta lateral. Kayak gitu. Nah, kurang lebih ini tuh 3 soal yang mencakup materi di PR. Jadi gini, karena ini tuh belum ada contoh UTS-nya, karena kan angkatan pertama. Jadi gue asumsi UTS-nya itu materinya nggak jauh-jauh dari PR kalian. Makanya gue ngambil soal dari PR kalian. Kayak gitu. Oke, buat bagian 3 nomor pertama ini ada yang mau nanya dulu nggak? Permisi Kak. Iya, boleh. Kak, untuk yang soal yang tadi yang ini yang 42 ini, saya mau nanya kalau misalnya di suatu soalnya itu salah satu sisinya itu dipasang dinding, berarti otomatis Oh, kita analisisnya yang dari ujungnya itu kan sampai lagi. em, iya, cuman sebenarnya sama aja. Jadi gini, sebenarnya kalau sama dinding, maksud kamu tuh gini ya? Sebentar. Ini kok namanya teknisi luar angkasa? Nggak usah anonim dong. Ya Allah, kita kan satu jurusan. Kenapa pakai anonimus segala? Maksudnya kayak gini kan ya? Kalau misalnya di sini ada, maksudnya gini kan? Kalau dindingnya di kiri, berarti analisisnya dari kanan, gitu bukan maksudnya?
Iya, Kak. Sebenarnya ya kamu boleh ingatnya gitu aja, tapi sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena sebenarnya pada sistem ini, misal ini di kanan dikasih gaya 4 Newton. Sebenarnya dindingnya juga ngasih gaya. Berapa? Sebelah kiri 4 Newton. Kenapa bisa tahu ngasih gaya? Karena benda ini tidak bergerak. Nah, sebenarnya soal ini tuh sama aja. Kalau kalian hitung tadi P3 itu nilainya berapa? 6 pound. Terus di sebelah kirinya dikasih ke arah kiri 6 pound. Sebenarnya soal itu mengimplikasi bahwa gaya di kanan sama ke kiri itu sama. Jadi anggap aja di sini kayak ada dinding atau apa atau benda ini diam. Jadi sebenarnya kalau mau analisis dari kiri mau di kanan sama aja. Cuman perlu diingat kalau ada dinding, sebenarnya ya dindingnya ini ngasih gaya yang sama aja nilainya. Total gayanya tuh sama aja. Cuman mungkin kan kalian males ya menghitung total gayanya. Jadi mending ngitung dari kanan aja. Kayak gitu. Tapi sebenarnya sama aja gitu. Mau dari kiri mau kanan sama aja kok. Kayak gitu. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Boleh. Ada yang mau nanya lagi? Kak, aku izin mau bertanya juga, Kak. Oh ya boleh. Sebelumnya suara aku jelas nggak, Kak? Aman aman. Aman aman. Halo halo. Aman. Oh, itu kan yang di bagian ketiga itu kan gaya yang ke kanannya itu kan dua kipnya ada dua, Kak. Itu Iya. berarti diambilnya satu aja, Kak. Oh, enggak itu diambilnya dua-duanya. Kalau ambilnya dua-dua, terus yang 6 tadi itu datangnya dari mana, Kak? Yang 6 yang di kiri atau yang mana? Oh, Kalau P3-nya. analisis yang dari kanan, P3-nya 6. iya. Kan kalau kita ngambil yang kan kita harus dari kanan. Berarti kan Mm. P3-nya itu adalah berapa nih? 2 ditambah 2 4. Ditambah 3 7 dikurang 1 6. Dari situ. Oh, oh iya, oh iya. Oke, oke, makasih, Kak. Ya. Oh ya BTW, kalian kalau misalnya merasa jawaban gua salah, kasih tahu aja ya. Karena sedikit cerita ini tuh materi-materi yang gua pelajarin pas gua semester 3. Terus kayak gue udah lupa. Terus kayak gue baru buka bukunya tadi jam 4 sore. Jadi kayak gue baru mereview lagi jam 4 sore. Jadi mungkin gue ada salah rumus juga gitu. Kan kalian udah setengah semester nih belajarnya. Gue baru 2 jam, 3 jam. Jadi mungkin kalian yang masih lebih ingat. Jadi kalau gue ada salah, kasih tahu aja ya. Kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kak, mau nanya. Iya boleh. Ini tuh nanti langsung dikasih atau enggak, Kak? Kalau enggak, pengen tolong di scroll biar bisa Oh, di SS. maksudnya PDF-nya. Iya. Nanti bakal aku share kok ke Zulfikar. Nanti lewat Oh, Zulfikar ya. oke, makasih, Kak. Aman-aman. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Ya, gue sih berharapnya materi yang keluar bener ya, sesuai yang ada di PR dan yang gue bahas. Tapi Allah walam tuh. Oh ya, BTW. Besok tuh kalian tuh ujiannya boleh pakai cheat sheet nggak ya? Nggak boleh. Nggak boleh, Sorry. Kak. Oh, nggak boleh. Oh, kalau nggak boleh sih rumusnya banyak ya. Hmm. Oke, kalau gitu sih harusnya soalnya yang keluar rumusnya nggak aneh-aneh ya. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Dulu sih zaman aku ujian mekanika teknik pakai cheat sheet jadi rumus kayak gini-ginian nggak aku hafal sih. Cuman ya udahlah ya, nasib angkatan baru. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi atau sambil mikir, kita lanjut aja ya ke soal lanjutnya. Ini materi yang gelombang mekanis. Nah, cuman apa ya? Kayak menurut gua materi ini tuh cukup sederhana. Jadi gue bingung gitu, kayak gue mau ngambil contoh soal yang mana lagi gitu di apa ya variasi soalnya tuh apa gue udah bingung. Jadinya gue ngebahas aja beberapa yang ada di pembahasan. Walaupun udah di pembahasan, cuman gue harap mungkin kalau gue jelasin ulang mungkin ada bedanya ya sama kalian baca di teks. Jadi kayak gue bingung juga nyari variasi soalnya karena soalnya simpel-simpel gitu. Kayak gitu. Nah, oke. Yang ini ya, ini soal gelombang. Ini kayaknya di fisika aja kan udah bisa. Bahkan anak SMA harusnya bisa. Jadi harusnya kan udah ngerti. Suatu bola dengan massa 2,4 kg terpasang pada sebuah pegas dan dibiarkan berosilasi. Oke. Posisi bola X sebagai fungsi waktunya ditunjukkan oleh gambar berikut. Oke. Nah, terus yang A, periode osilasi. Periode itu kan adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang ya. Yang berarti nilainya dari sini ke sini.
Nah, karena ini grafiknya enak, ada diagram bloknya, kan bisa dilihat aja ya. Kayak kalau di sini 0,5, terus di titik ini 1, berarti di sini tuh berapa? 0,8 atau periodenya 0,8 second. Frekuensi apa? Frekuensi itu 1 per periode. Kayak gitu. Terus frekuensi sudut atau omega, omega itu adalah 2πf atau 2π per T. Jadi tinggal dihitung aja. Terus selanjutnya ada amplitudo. Nah, amplitudo ini cukup melihat puncaknya aja berapa nilainya. Puncaknya 3, berarti amplitudonya 3 cm. Nah, konstanta pegasnya berapa? Konstanta pegas itu rumusnya sebenarnya pasti M omega kuadrat. Cuman kalau kalian lupa rumusnya, ingat aja, periode itu kan 2π akar M per K. Nah, ini kan kalau kita bentuk ulang, jadinya akar K per M sama dengan 2π per T. Dan 2π per T itu adalah omega. Kalau kita kuadratin, berarti kan jadinya apa nih? K per M adalah omega kuadrat, atau K-nya adalah M omega kuadrat. Jadi tinggal dimasukin aja. Oh ya, BTW, menurut gua materi gelombang ini tuh antara yang diajarin di PPT, yang gua baca di PPT kalian ya, sama di PR tuh gapnya cukup jauh gitu loh. Kayak yang di PR itu materinya cuma sampai segitu, tapi PPT-nya jauh banget. Jadi gua nggak tahu tuh itu sekian banyak materi yang nggak keluar di PR tuh bakal keluar atau enggak. Tapi sejujurnya materi gelombangnya cukup ribet sih. Maksudnya kayak anak semester 2 nggak bakal ngerti juga kalau itu semua dikeluarin yang di PPT. Jadi kayaknya nggak bakal keluar semua deh itu materinya. Kayak gitu. Oke, soal sebelumnya mah simple lah ya. Nah, ini sebenarnya soal selanjutnya juga simple. Ini kan efek Doppler. Anak SMA juga bisa ini seharusnya. Cuman ini BTW soalnya bukan dari PR kalian. Ini efek Dopplernya aku ambil dari soal UTS mata kuliah fenomena gelombang. Jadi nanti kalian harusnya ketemu lagi yang kayak ginian. Tapi nggak tahu ya, mungkin buat anak baru dirubah kurikulumnya karena dapat di dasar fisika teknik. Efek Dopplernya, tapi ya udah, efek Doppler mah rumusnya cuma gitu-gitu aja ya. Rumusnya apa? Rumusnya yang ada di sebelah kanan ini, yaitu frekuensi dari yang didengar itu apa? Kecepatan udara bisa plus minus kecepatan pendengar per kecepatan udara plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi dari sumber. Jadi efek Doppler ini tuh mencerminkan bagaimana kondisi gerak dua antara pendengar dan sumber itu bisa menimbulkan perbedaan frekuensi antara yang sumber pancarkan dan yang pendengar terima gitu. Nah, dari soal ini kan dikasih tahu bahwa ambulannya itu frekuensinya 1600 Hz. Berarti frekuensi sumbernya 1600. Oke. Nah, terus lihat nih, sebuah ambulan menyusul seorang pembalap sepeda sambil membunyikan sirine. Terus setelah dilewati oleh ambulan, ini harus ada komanya ya. Ini salah nih bahasa Indonesianya. Pembalap sepeda tadi mendengarkan sirine dengan frekuensi 1590. Berarti 1590 itu adalah frekuensi pendengar. Frekuensi pendengar ya. Oh ya, BTW, sorry, gua baru ingat. Ini kan pertama kali kalian ditutorin gua ya. Gua tuh emang orangnya ngomongnya cukup cepat. Jadi kalau gua kecepatan, kabarin gua aja. Kadang tuh gua lupa kalau gua tuh kecepatan. Kayak gitu. Karena gue emang pace ngomongnya cukup cepet. Atau enggak, kalau kalian tonton rekaman di setengah 0,5-in aja kalau kecepatan. Kayak gitu. Nah, terus kita tahu juga hitung kecepatan dari ambulan. Oke, objektifnya menghitung apa? Kecepatan dari sumber. Bila kecepatan dari sepeda adalah 8,78. Nah, ini kan satuannya kilometer per jam. Karena aku sukanya meter per second, aku rubah dulu. 8,78 kilometer per jam itu sama aja kayak dikali 1000 dan dibagi 3600 untuk dirubah ke meter per second. Atau menjadi 2,44 meter per second. Nah, kecepatan udara itu harusnya kan udah hafal ya, 343 meter per second. Nah, kronologinya gimana? Perhatiin ya, buat nentuin tandanya. Seorang pembalap ambulans menyusul. Setelah dilewati ambulans, pembalap tadi mendengarkan frekuensi segini. Berarti kondisinya si ambulansnya ini atau si sumber itu udah di depan pembalap. Jadi posisinya pendengar itu mencoba mendekati ambulans karena dia arahnya kan ke kanan. Tapi ambulans itu menjauhi pendengar. Kayak gitu. Jadi posisinya sekarang udah bukan pembalap di depan ambulan, tapi ambulannya di depan pembalap. Oleh karena itu, karena si P-nya ini arahnya ke arah sumber, maka nilai kecepatannya positif. Sedangkan kalau si sumber, karena dia menjauhi, itu arahnya nilainya positif. Jadi kurang lebih kalau sumber itu, kalau dia arahnya mendekati, dekat, itu maka VP-nya positif. Tapi kalau V sumber itu negatif. Tapi kalau menjauh, VP itu negatif, VS itu positif. Jadi dia kebalikan. Nah, di kasus ini kan pendengarnya mendekati, berarti positif. Tapi sumbernya menjauh, berarti positif juga.
Kayak gitu. Berarti simbol yang digunakan di rumusnya itu adalah positif dan positif. Kayak begitu. Nah, ini kan dapat persamaannya kayak gini. Nah, ini tinggal dihitung aja teman-teman ya. Ini kan bisa dipindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Ntar kan berarti jadi berapa? 343 tambah VS sama dengan 343 tambah 2,44 dikali 1600 per 1590. Nah, ini bagian kanan tinggal dihitung, terus dikurang sama 343, dapatlah VS-nya berapa. Kayak begitu. Oke, bagian materi gelombang ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mungkin sebenarnya dari PR kalian ada yang mau ditanyain nggak? Kan PR kalian tuh ada pembahasannya tuh. Mungkin pembahasannya kurang menjelaskan, jadi kak aku bingung nih pembahasan nomor sekian kok aku nggak pengerti ya. Mau nanya dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Kakak mau nanya Kak, Oh ya boleh. kalau masuk materi shockwave itu biasanya soalnya kayak gimana ya Kak? Ada nggak sih Ah, Kak? Shockwave tuh dulu aku nggak ada soalnya. Jadi paling di PR kalian aja. Di PR kalian ada kan ya soal yang shockwave yang terakhir ya? Hmm, Kalau nggak lupa salah. lupa. Bukan shockwave ya. Tunggu aku cek dulu berkas PR kalian ya. Mana ya? Tunggu. Nah, kan yang terakhir itu pesawat jet intensitasnya 10 pada jarak 31. Sebenarnya itu bukan shockwave banget sih. Tapi kalau buat soalnya sih aku nggak ada karena dulu aku nggak ada soal shockwave, nggak ada materi, nggak ada soalnya aja shockwave itu gitu. Kayak gitu. Oh, oke oke. Thank you Kak. Thank you Kak. Tuh. Ya, ya kayak gitu. BTW, mau nanya dong. Iseng dikit nih. Sebenarnya kalian tuh dasar fisika teknik itu menurut kalian materi yang bagian paling susahnya di mana sih? Nggak, maksudnya gue penasaran aja karena kayak tadi yang bagian mekanika kayaknya oke-oke juga. Yang gelombang yang nanya dikit. Terus kayak gue penasaran berarti yang paling susah yang termodinamika kah apa yang mana gitu? Kalau aku yang bab satu Kak, yang apa itu stress strain, soalnya kalau dari PPT itu kayak simple aja materinya. Cuman kalau Oh, lat-sol yang di buku sumber itu kayak wow. oh, iya ya, paham paham paham. Paham paham. Oke oke. Mungkin yang lain ada yang mau ngomong lagi nggak? Biar gue tuh kebayang juga gitu loh kayak materi yang perlu gue tekanin yang mana gitu. Kak, Ya. kalau menurut aku kayaknya yang gelombang ini masih kurang di materi. Soalnya dari semua PPT itu sebenarnya menurut aku memang mereka tuh dari soal latihan sama PPT itu PPT-nya tuh simpel banget ya, banyak teori gitu loh Kak. Sedangkan soalnya beda. Nah untuk yang kelompok ini kayak kita bahasnya masih dikit banget sih. Kayak yang osilasi gitu, sinusoida gitu, kita belum bahas. Oh, Aku sih oke. kurang di situ sih. Iya. Oke. Thank you Jin. Sebenarnya kalem. Gue mau ngekomenin dulu. Yang pertama ya, yang bagian mekanika, gue setuju. Karena juga sejujurnya kalau gue boleh cerita dari selama gue di TF, buat mata kuliah yang TF ya, maksud gue, mata kuliah yang materi TF itu gue paling rendah itu indeksnya mekanika teknik atau materi yang pertama tadi. Jadi makanya tadi kan gue disclaimer ya yang bagian mekanika. Kalau gue ada salah tolong ingetin karena itu indeks terendah gue di TF itu mata kuliah itu. Makanya jadi gue agak nggak pede sebenarnya ngajarin yang itu. Itu kenapa gue setuju juga tuh kalau lu bilang pusing, gue juga dulu pusing pas belajar itu semester 3. Tapi ya gitulah. Nah, kalau yang gelombang sebenarnya ya menurut gua antara PR sama PPT-nya cukup jauh. Jadi kan banyak soal di PPT yang nggak ada contoh soal di PR. Cuman pertama nih, kalau dosennya pakai soal UTS dari PR, maka lu aman. Karena soal PR menurut gua, aduh, itu lu kasih ke anak SMA, gue jamin dia 50 nilainya udah dapat lah. Karena itu masih banyak materi SMA-nya kan. Nah, tapi memang ada beberapa materi di PPT yang nggak di PR. Kalau menurut gua, ini menurut gua ya, sorry kalau salah, tapi ini pendapat gua kayaknya emang gak bakal keluar. Karena sejujurnya menurut gua materi-materi yang gak ada di PR itu menurut gua terlalu kompleks untuk kalian pahami di semester 2. Nanti ada saatnya kalian memahami materi itu lebih dalam. Karena Benar. materinya sekarang itu buat kalian terlalu kompleks. Jadi menurut gua emang harusnya nggak bakal keluar.
Kayak gitu. Setuju, Kak. Iya, Setuju. iya kayak gitu. Nanti gue mungkin review lagi lah PPT-nya. Tapi menurut gue terusnya nggak bakal keluar. Tapi ya, tapi gue nggak bisa, gue bukan bilang ngejamin ya, karena bukan gue yang bikin soal. Jadi kalau besok keluar jangan salahin gue. Aman, Gitu. aman. Sabar kok. Iya, iya kayak gitu. Hah? DFT. Oh, dasar fisika teknik. Nah, iya kayak gitu. Oke. Apa? Mungkin bahasa-bahasanya selesai dulu. Kita lanjut lagi ya materinya. Ini 4 soal terakhir terkait termodinamika. Nah, jadi termodinamika ini, nah ini yang gue bingung banget nih, karena menurut gue selama gue ngerjain latihan soal kalian, beberapa rumus itu tuh nggak ada di PPT kalian, adanya di ya harus buka buku atau di internet. Maksudnya itu materi lanjutan. Jadi gue bingung pas gue ngerjain tuh kayak ini kayaknya ada PPT yang belum di share. Tapi kalau kalian bilang ini cuma PPT cuma satu, ya berarti antara PR atau enggak mungkin ada materi yang nggak diajarin di PPT mungkin ya. Jadi ditulis langsung di kelas sama dosennya. Mungkin ya, gue nggak tahu nih. Cuman tidaknya pas gue ngerjain latihan soal kalian tuh gue merasa ini ada yang nggak diajarin di PPT-nya gitu. Kayak gitu. Nah, pertama kita bakal termo itu kalau buat anak dasar pasti nggak jauh-jauh dari persamaan gas ideal. Persamaan ini gunakan sebaik-baiknya karena nanti semester 3 rekayasa thermal udah nggak ada gas ideal lagi karena gasnya udah nggak pakai ideal, dia pakai tabel. Nanti kalian bakal ngerti sendiri kalau bukan gas ideal tuh kayak gimana cara ngitungnya. Tapi intinya udah gas ideal lagi. Nah, terus apa namanya itu? Gas ideal itu persamaan cuma ada satu. PV sama dengan nRT. Nah, biasanya pada suatu sistem itu, kalau dia tertutup, jadi misalnya nih, ada suatu reaksi yang dimana sistemnya itu ya tertutup di suatu bencana gitu ya. Jadi nggak ada zatnya itu yang keluar-keluar nggak ada. Nah, biasanya nilai mol, ah, kalian di kimia udah diajarin konsep mol kan ya? Kalian tahu mol itu apa kan? Benar, Pak. Oke, udah. Nah, nggak ada yang keluar, maka seharusnya nilai N sama R-nya itu konstan. Sehingga nilai PV per T itu nilainya bisa konstan. Kayak gitu. Atau kita misalkan dulu saja M gitu ya. Ini anggap aja nih variabel dummy gitu ya. Nah, di soal ini kan diketahui sejumlah udara diubah dari keadaan ke A ke B melalui lintasan berupa garis lurus pada diagram PV. A-nya soal A. Dalam proses ini, apakah suhu gas meningkat atau menurun dan tetap jelaskan. Nah, kita bisa meninjau dari persamaan ini. Perhatikan bahwa PV per T-nya itu konstan. Kalau dia konstan, maka kan PV per T-nya itu misalnya konstannya M. Maka kan PV sama dengan MT. Kayak gitu. Nah, perhatiin bahwa lintasan A ke B, itu tekanan di A lebih kecil daripada di B. Tekanan, terus volume di A itu lebih kecil daripada volume di B. Otomatis perkalian antara PB-VB itu pasti lebih besar daripada TA-VA. Dan PB-VB itu adalah M dikali TB dan ini M dikali TA. Sehingga kita peroleh bahwa TB itu lebih dari TA. Atau bisa dikatakan dalam proses ini suhu gasnya itu meningkat. Sehingga jawabannya adalah meningkat. Nah, terus yang B, bagaimana kerja? Nah, ini gampang banget teman-teman. Kalau kita punya gambar diagram PV, kerja itu rumusnya integral dari P dV atau luas di bawah kurva PV. Jadi teman-teman nggak usah pusing, anggap aja ini kayak gambar trapesium. Terus teman-teman hitung luasnya. Nah, teman-teman harusnya udah ingat ya rumus luas trapesium kan setengah dikali tingginya, yaitu VB dikurang VA, dikali bagian atas ditambah bagian bawah, atau PA ditambah PB. Jadi ini rumus usahanya. Cara ngitungnya gimana? Di sini soal dikasih tahu. VA VB-nya udah dikasih tahu, PA PB udah dikasih tahu. Oke, bisa dihitung. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih juga pakai rumus yang sama, cuman di sekarang ditanya sebanyak 0,5 mol gas ideal mengalami proses dari keadaan A ke keadaan C. Oke. Nah, terus A hitung suhu akhir pada suhu akhir gas pada keadaan C. Pada keadaan C apa tuh yang di ujung? Gimana caranya, Kak? Perhatikan bahwa di soal ini dari grafik kita bisa memperoleh tekanan di C kan, yaitu 2 dikali 10 pangkat 5. Volumenya berapa? 0,004 meter pangkat 3. Kita tahu molnya juga kan. Terus kalian harus ingat bahwa R itu adalah konstanta gas universal yang nilainya pasti sama. Berapa? 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah,
Kalau gitu, berarti kita bisa memperoleh suhunya dong. Bisa. Tinggal di otak-atik aja rumusnya menjadi T di titik C itu adalah PC dikali VC per NC dikali R. P-nya udah punya 2 dikali 10 pangkat 5, V-nya udah punya 0,004, R-nya itu 0,5 mol, R-nya 8,314, tinggal dihitung. Tapi perlu diingat, karena satuannya di sini Kelvin, maka suhunya Kelvin, bukan Celcius. Oke? Nah, terus yang B, hitung kerja yang dilakukan oleh atau pada gas dalam proses dari A ke C. Sama, kalau di diagram PV, luas grafik itu adalah kerja. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing rumusnya gimana. Lihat aja ini grafiknya bentuknya apa. Grafiknya bentuknya apa di sini? Ini kayak bagian trapesium, terus ini bagian persegikan. Nah, ini tinggal dijumlahin aja. Luas trapesiumnya berapa, luas perseginya berapa, tinggal dihitung. Kayak gitu. Bisa dihitung sendiri ya, teman-teman. Aku rasa nggak perlu aku diktein cara mengerjakannya yang bagian ini. Nah, yang C, apakah terjadi perpindahan kalor ke dalam atau keluar sistem selama proses ini? Berapa besar kalor? Taunya dari mana? Perpindahan kalor ke dalam atau keluar itu perlu melihat dari tanda nilai Q-nya. Maksudnya yang negatif. Besarnya lo dihitung. Rumusnya gimana? Kita tahu bahwa pada sistem tertutup seperti ini, rumusnya adalah delta U atau delta energi dalam itu sama dengan Q min W. Q adalah kalor, W itu usaha. Satuan tandanya gimana? Q itu kalau positif berarti kalornya masuk. Kalau negatif berarti keluar. Kalau W, kalau positif itu namanya melakukan kerja. Kalau negatif itu namanya dilakukan. Atau dikenai, sorry. Kayak gitu. Maksudnya melakukan apa dikenai itu gimana? Anggapannya gini, kalian sebagai manusia, kalau kalian melangkahkan kaki kalian ke depan dan bisa jalan, itu namanya kalian melakukan kerja. Tapi kalau kalian maju dengan cara didorong sama teman kalian, itu namanya kalian dikenai kerja. Kayak gitu. Nah, dari rumus ini, kan kita tahu bahwa Q itu sama dengan delta U plus W. Nah, delta U itu apa? Delta U itu rumusnya adalah 3 per 2 NR delta T. Dan W-nya itu diperoleh dari soal nomor 2 tadi kan. Kayak gini. Nah, delta U-nya kan 3 per 2 NR delta T. Oleh karena itu, maka delta T-nya itu adalah keseluruhan. Sehingga ini adalah TC dikurang TA. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Kak, ini kan ada 3 titik dari A ke B, B ke C. Delta T-nya gimana, Kak? Apakah satu-satu dihitungnya? Enggak. Delta T-nya langsung akhir dikurang awal. Atau C dikurang A. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan perhitungan ini. Kalau Q-nya positif berarti dia masuk, kalau Q-nya negatif berarti keluar dan dapat nilainya. N dapat dari mana? Mol 0,5, R-nya berapa? 8,314. Delta T-nya perlu dihitung nilai TA sama TC-nya berapa? Ngitungnya gimana, Kak? Pakai rumus yang ini. Kayak gitu. Nanti W-nya bagaimana? W-nya dari soal nomor B. Begitu. Oke, sebelum lanjut ke nomor 2 nomor terakhir, kalau itu materinya udah berubah dikit, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang termo bagian ini. Aku mau nanya Kak, Boleh. tadi yang 3 per 2 ini dari mana ya? Soalnya tadi sempat putus-putus suaranya. Oh, em, 3 per 2 N itu rumus rumus aja sih sebenarnya. Rumusnya. Maksudnya kamu nanya itu mau tahu rumusnya asal dari mana? Oh enggak Kak, dikirain tuh kayak ada hubungannya sama soalnya gitu loh. Oh, enggak, itu rumus aja kok. Berarti itu Rumusnya rumus tinggal. delta U ya? Iya, tapi ini tuh rumusnya kalau sistem atomnya ini, kalau dia monoatomik. Kalau dia monoatomik itu dia 3 per 2. Tapi di soalnya kan nggak dikasih tahu monoatomik atau apa. Tapi biasanya asumsinya monoatomik kalau nggak dikasih tahu. Kalau monoatomik itu 3 per 2. Kalau di atomik itu 5 per 2. Kalau apa ya yang terakhir itu? Di atomik itu antara 5 per 2 atau 7 per 2. Itu tergantung soalnya. Kalau di soalnya dibilang derajat kebebasannya 5, derajat kebebasannya 5, degree of freedomnya 5, maka 5 per 2. Kalau derajat kebebasan 7, maka 7 per 2. Kayak gitu. Oke oke, thank you Kak. Oke. Ini sebenarnya kalau mau gue bahas lagi bisa nih, cuman nantilah kalau ada waktu. Kenapa dia nilainya segini? Ada yang mau nanya nggak terkait dua soal ini? Soalnya dua soal selanjutnya beda nih bentuknya, siklus soalnya dia.
Oke, gua lanjut dulu aja ya. Sambil kita spare waktu buat di akhir kalau ada yang mau ditanyain. Nah, dua nomor terakhir ini terkait siklus. Kalau gua nggak salah baca PPT kalian, materinya itu nggak ada. Makanya tadi gue bingung pas baca PPT kalian, ini mana 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 materinya, gua mau ngerjain pakai rumus apa gitu. Kalau gua nggak salah tuh nggak ada di PPT kalian. Em, oke, BTW, ini ada yang nanya ke gua via private chat. Sebenarnya gua kurang prefer, tapi maksudnya gua copy pertanyaan lo ke publik biar mereka tahu apa yang mau lo tanyain, oke? Jadi ada yang nanya terkait ini. Kalau buat tahu diatomik atau monoatomiknya itu nggak ada tulisannya gimana? Kalau nggak ada tulisan, pakai asumsinya dia monoatomik ya. Kecuali dikasih tahu, baru dia diatomik. Kayak gitu. Oke? Kak izin nanya boleh Kak? Oh iya, boleh, boleh. Aku tuh kan lihat YouTube gitu. Nah, terus ada yang bilang kalau misalnya kan ada tiga, monoatomik, diatomik, sama diatomik lagi. Nah, Ya. katanya kalau misalnya monoatomik itu apa benar sih suhunya tuh kurang dari 250. Jadi kita tuh lihatnya dari situnya. Jadi kalau misalnya si monoatomik itu kurang dari 250 Kelvin, diatomik yang pertama itu dia itu 250 sampai 500 Kelvin, dan yang ketiga tuh yang kalau CP-nya itu 9/2 itu tuh kalau suhunya di atas 500 Kelvin. Em, antara benar atau enggak, gue yang lupa. Singkat cerita, gue udah lupa itu benar atau enggak. Tapi tunggu, setahu gue sih monoatomik, diatomik dan tiga atomik itu tergantung dari konfigurasinya. Kayak gitu. Sepengalaman gua itu biasanya gak ngelihat dari suhu. Tapi kalau di YouTube kayak gitu, ya berarti dia yang benar ya, karena orang itu harusnya ngajarinnya benar. Ya udah berarti pakai standar itu aja nggak apa-apa. Benar berarti. Kayak gitu. Makasih sih Bang. Ya, pakai rumus itu aja. Gue udah lupa sejujurnya. Soalnya soal selanjutnya dikasih tahu di atomik, jadi kayak gue menganggapnya ya udah dikasih tahu aja. Oke, gue lanjut ya. Jadi terkait siklus nih. Ini terkait siklus refrigerator atau freezer atau kulkas ya. Dibilang sebuah merek freezer diiklankan menggunakan 730 kilowatt hour energi per tahun. Kilowatt hour energi per tahun. Ini satuannya energi ya, bukan daya, oke? Perlu diingat kalau daya itu adalah energi per waktu. Nah, yang A, jika freezer digunakan 5 jam setiap hari, berapa daya yang dibutuhkan saat beroperasi? Nah, daya itu adalah kan energi per waktu. Perhatikan bahwa di soal ini, freezer ini tuh dijalankannya 730 kilowatt energi per tahun. Kayak gitu. Jadi, otomatis energinya ini 730 kilowatt hour harus dibagi per tahunnya kan. Satu tahun itu berapa? 365 hari. Nah, satu harinya apakah 24 jam? Enggak. Karena di soal dibilang digunakan hanya 5 jam. Berarti 365-nya hanya cukup dikalikan 5. Seperti itu. Ini kalau hanya tuh 730 kilowatt dibagi 365 dikali 5, hasilnya adalah 0,4 kilowatt atau 400 watt. Seperti itu. Nah, yang B, jika freezer menjaga suhu interior pada -5 dan suhu ruangan 20, berapakah koefisien performa maksimum secara teoritis? Nah, freezer itu kurang lebih logikanya seperti ini. Dia punya suhu dingin, terus dia tambahkan suatu daya atau usaha agar dia menjadi terus udara dibuang ke suhu panas. Oke. Jadi persamaannya adalah kalor panas sama dengan kalor dingin ditambah energi. Nah, koefisien performa atau COP, coefficient of performance gitu ya. Itu rumusnya kalau buat kulkas itu adalah QC per W. Kenapa? COP itu rumusnya sebenarnya gini. COP itu rumusnya adalah hal yang kita mau per biaya. Nah, kalau kita kulkas, kita tujuannya kulkas itu apa sih? Kan kita pengen ngedinginin benda yang ada di dalam kulkas. Berarti kita pengen kalor di kondisi dinginnya itu setinggi mungkin. Tapi biaya apa yang harus kita bayar? Yaitu listrik. Listriknya apa? Dari dayanya atau W. Kayak gitu. Nah, cara menghitung COP-nya gimana nih? Kak, cuma dikasih tahu suhunya. Kan dikasih tahu daya 730 atau daya tadi 0,4 kilowatt. Tapi aku nggak tahu kalor dinginnya berapa. Santai. Kita kan punya
persamaan dari suhunya. Kalau QH sama dengan QC tambah W, maka W itu adalah QH dikurang QC. Nah, kalau rumusnya udah kayak gini, secara teoritis, ya, secara teoritis ya, itu kalau kita punya QC per QH, itu bisa didekati dengan TC per TH. Jadi kita bisa anggap si Q ini sama aja kayak T-nya. Atau rumusnya yang awalnya QC per QH dikurang QC, itu bisa menjadi TC per TH dikurang TC. TH-nya berapa? 20. TC-nya berapa? Min 5. Apakah boleh langsung dimasukkan? Nggak boleh. Kenapa? Rumus di sini T-nya itu satuannya Kelvin. Jangan kalian langsung masukin 20 sama min 5. Harus dirubah ke Kelvin dulu. Berarti apa? Min 5-nya ditambah 273. Berarti jadi berapa? 268 Kelvin. 20-nya ditambah 273 dulu. Jadi 293 Kelvin. Baru boleh dimasukin ke rumusnya. Nah, terus yang ketiga, berapa jumlah es maksimum secara teoritis yang dapat dihasilkan dalam 1 jam jika mulai dari air pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, kalau kayak gini, kita pertama perlu menghitung kalor pendinginannya. Kalor pendinginan adalah energi dikali COP. Energinya berapa? Oh ya, energinya, kan energi itu adalah daya dikali waktu. Dayanya berapa? 0,4 kilowatt. Nah, waktunya tadi di soal dikasih tahu selama 1 jam. Berarti 1 hour ya. Atau dia 0,4 kilowatt hour. Nah, ini bisa kalian teman-teman ubah ke bentuk joule aja ya, biar gampang. Nah, ini kan maksudnya berapa jumlah es maksimum? Itu maksudnya adalah kalau kita naruh air yang suhunya 20 derajat pada kulkas itu, maka berapa jumlah es atau berapa massa es yang dihasilkan? Yang suhunya jadi min 5 derajat Celcius. Nah, perlu diingat bahwa kalau ada perubahan fasa, maka kalornya itu ada 3 jenis. Kalor dari 20 derajat ke 0 atau titik beku. Lalu kalor dari titik beku di 0 ini namanya kalor laten. Ya, ini namanya kalor laten. Terus yang terakhir itu adalah kalor dari 0 ke min 5 derajat. Rumusnya gimana? Untuk Q1 dan Q3, rumusnya itu sama, yaitu Q sama dengan MC delta T. M-nya apa? Massa. Massanya sama semua ya. Kenapa? Karena ini air ke es, tidak ada substansi yang hilang atau menguap. Anggapnya massanya sama. C-nya berapa? C ini adalah kalor spesifik. Kalor spesifik. Nilainya kalau buat air itu sekitar 4.200 joule per kilogram Celcius. Bener nggak? Atau gua yang salah? Sebentar, gua cek lagi di Google. Kalau gua nggak salah, nilainya 4.200. Tunggu ya, gua cari kapasitas kalor air. Air itu kalor jenisnya ya 4.200 joule kilogram Celcius. Terus kalau es itu adalah 2.500. 2100 Kak. Oh, 100 ya? Ya. Oh, oke, oke. Nggak tahu nih. Google gue ngomongnya dari 500. Ya udah. Oh ya, setengahnya ya. 2.100. Joule per kilogram Celcius. Nah, ini teman-teman bisa hitung kan Q1 Q3-nya. Data-datanya gimana, Kak? 20 dikurang 0, 0 dikurang min 5. Easy kan? Yang selanjutnya, kalor laten, itu rumusnya adalah M dikali L, atau ini koefisien kalor latennya. Nah, berapa nilai koefisien kalor latennya? Ini kalau di soal harusnya dikasih tahu berapa nilainya. Tapi kalau nggak ada, ya harusnya dikasih tahu atau nggak minta. Tapi kalau gue dicari di Google, kira-kira air itu kalor latennya itu em, ini ya 3,4 kali 10 pangkat 5 joule per kilogram. Nggak tahu benar atau nggak di Google-nya. Dari Quora sih, Quora kan agak mencurigakan ya. Kayak gitu. Jadi ini teman-teman bisa tinggal hitung nih. Jadi dari kalor total itu jadinya massa. Terus ini kalor spesifik pada air dikali delta T yang awal ditambah apa namanya laten S ditambah kalor spesifik S dikali delta T yang S. Kok jadi kayak gini? Udah apa ini? Delta T yang S. Nah, ntar ini teman-teman tahu nilainya berapa aja. QC-nya dapat di atas, tinggal dihitung M-nya berapa.
Kok layar gue jadi error gini anjir? Ini kenapa ada warna hitam ya? Dari mana? Wow, 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 wow. Oke, gue nggak tahu itu apa. Oke. Em, Selanjutnya kita lanjut dulu ya soalnya ya. Gue nggak tahu deh kenapa. Ini kita ngomongin siklus ya. Jadi ini tuh terkait terkait mesin kalor, satu mol gas, terus dia diatomik. Oke. Nah, yang A tunjukkan bahwa segmen AB merupakan kompresi isotermal. Caranya gimana taunya? Perhatikan bahwa kalau isotermal, dia itu delta T-nya 0. Kalau tidak ada perubahan delta T, teman-teman ingat rumus yang sebelumnya aku udah aku ajarin, P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Kalau isotermal, kan berarti T2-nya nolnya sama, bisa dicoret. Sehingga P1V1 harus sama dengan P2 dikali V2. P1V1-nya bisa dihitung. PA dikali VA sama dengan PB dikali VB. Dan dapat hasilnya bahwa perkaliannya sama aja 2000 sama dengan 2000. Karena nilainya sama, berarti apa? Sistemnya benar bahwa dia merupakan kompresi isotermal. Nah, terus yang B. Selama segmen mana panas diserap oleh gas dan selama segmen mana panas dilepas. Bagaimana Anda tahu? Pertama, kita lihat dari A ke B. Dari A ke B itu apa namanya? Perhatikan bahwa dia kan isotermal. Rumusnya kalau isotermal, kalornya itu adalah nRT ln V2 per V1. V2 itu kan VB, V1-nya VA. Perhatikan bahwa VB itu kurang dari VA. Sehingga nilai ln V2 per V1 ya pasti kurang dari 0. Karena dia kurang dari 0, maka Q-nya ini negatif. Karena Q-nya negatif, maka kalornya itu dilepas. Oke? Nah, yang kedua, dari B ke C. B ke C, perhatikan bahwa dia gambarnya datar. Berarti apa? Tidak ada perubahan tekanan. Kalau nggak ada perubahan tekanan, rumus Q-nya adalah N dikali CP dikali delta T. Em, Perhatikan bahwa kalau tidak ada perubahan tekanan, maka kan perbandingannya menjadi VB per TB sama dengan VC per TC. Perhatikan bahwa V di C itu lebih besar daripada di B. Berarti rasio VB per VC-nya itu lebih dari 1. Karena VB per VC per VB lebih dari 1, maka TC per TB itu lebih dari 1 juga. Atau TC-nya lebih besar daripada TB. Hal ini mengakibatkan delta T-nya, yaitu TC min TB, harus lebih besar daripada 0. Karena delta T-nya positif, maka Q-nya harus positif atau kalornya diserap. Terakhir, dari C ke A. Dari C ke A, dia itu delta V-nya 0. Perhatikan ini grafiknya datar ke bawah, tidak ada perubahan volume. Karena dia nggak ada perubahan volume, maka kalornya itu adalah N CV delta T. Sama rumus caranya ya. Lihat tekanannya. Tekanan A itu lebih kecil daripada di C. Maka rasio dari PA min per PC itu pasti kurang dari 1. Karena kurang dari 1, maka TA per TC-nya kurang dari 1 atau TA kurang dari TC. Delta T-nya kan TA min TC. TA-nya lebih kecil daripada TC. Otomatis delta T-nya negatif dong. Karena delta T-nya negatif, otomatis Q-nya itu negatif juga. Maka kalor dilepas. Seperti itu. Nah, untuk yang soal C, hitung suhu, itu tinggal pakai rumus yang tadi ya, yang udah diajarin, yang PVNRT. Kan N dikasih tahu nih 2 mol. Terus PV-nya bisa dibaca di grafik ya. Pakai rumus yang nomor C itu pakai rumus PV sama dengan nRT, oke? Nah, terus yang D, hitung total panas yang dipertukarkan itu pakai rumus-rumus kalor-kalor tadi yang udah aku tulis di sini ya. Kayak gini. Dipakai aja rumusnya. Nah, cuman perhatiin bahwa ada CP sama CV. Ini tuh adalah konstanta yang bergantung pada jenis gasnya. Di sini gasnya kan dia diatomik. Ini tuh suhunya berapa ya? Gue belum ngitung, tapi kalau suhunya tadi teman kalian udah ngasih tahu kurang dari berapa deh? 500 atau 750 Kelvin. Dia nilai CV-nya itu adalah 5 per 2 R. Terus CP-nya adalah 7 per 2 R. Kayak gitu. Tinggal dimasukin ke rumusnya ya. R delta T-nya tadi udah kasih tahu cara ngitungnya. R-nya itu adalah mol. Oke. Nah, terus total panas dan usaha. Sama ya, usaha itu luas di bawah grafik. Nah, tapi kalau siklus tertutup kayak gini, luas yang perlu kalian hitung itu cukup luas yang di tengah ini. Nah, cuman mungkin teman-teman di sini nyadar kayak, Kak, tapi kan nanti kan bagian ini melengkung. Ini gimana cara ngitung luasnya gitu ya. Oke, kalau kayak gitu, cara ngitung luasnya gini. Luas grafiknya yang di sini, itu kan sebenarnya sama aja kayak luas sebesar ini, yaitu luas dari B ke C. Jadi, itu sama aja kayak
luas B ke C dikurang sama luas yang A ke B ya. Karena luas A ke B-nya kan negatif ke kiri. Jadi itu dikurang yang ini. Kan menjadi bagian yang merah ya. A ke B ya. Nah, cara menghitung luas B ke C ini persegi tinggal dihitung. Nah, luas A ke C itu gimana? Luas A ke B-nya gimana? Luas AB kan harus pakai rumus yang sebelumnya. Delta U itu sama dengan Q min W. Maka W-nya itu adalah apa? Q min delta U. Nah, Q-nya tadi apa? Q-nya dapat dari rumus ini kan? Ini tuh bukan rumus Q, anjir. Ini rumus W. Gue baru ingat lagi. Gue salah dari tadi. Halo, Vincent? Oh ya, ini kan soalnya. Sebuah freezer COP-nya 2,4. Freezer digunakan untuk mengubah 1,8 kg air pada 25 menjadi 1,8 kg es pada min 5 dalam waktu 1 jam. Oke, ini aku belum ngerjain ya. Aku baca dulu. Berapa banyak kalor yang jadi bedanya pertanyaan A sama C ya. Berapa banyak kalor yang dibuang dari air agar berubah menjadi es pada min 5 derajat? Terus yang B, berapa banyak panas limbah yang dibuang ke dalam ruangan? Oh, ini Vincent. Tadi kan di rumusnya itu sistem freezer itu kan QC, W, ini QH. Nah, yang A itu yang ditanya adalah QC. Yang C ditanya adalah QH. Kayak gitu. Karena QC itu adalah kalor yang dibuang dari air. Kalau kalor dibuang dari air, berarti apa? Diserapnya oleh siapa? Oleh si freezer. Berarti QC. Sedangkan yang C, berapa banyak panas limbah yang dibuang ke dalam ruangan? Kalau yang dibuang ke ruangan itu yang QH. Kayak gitu, Vincent. Oke, makasih Kak. Nah, itu bisa ngomong. Dari tadi lah ngomongnya. Oke, oke. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang mau nanya, gue paling mau ngerekapin materi mekanik ya. Kan tadi kan bilang gelombang mekanik cukup membingungkan. Gue mau coba menjelaskan ulang lagi aja materi yang mekanik. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi. Kak, maaf, Oh ya boleh. boleh tolong bahas PR Termo nomor 3 nggak ya? Saya udah nyoba ngerjain sendiri tapi masih bingung, belum dapet jawaban. Oke. Nomor 3. 3 itu. Oh 3 tadi yang gue. Eh 3 itu yang mana sih? Sebentar. 3. Oh 3 emang nggak ada grafiknya ya. Sorry, sorry. Tadi aku nyari-nyari grafiknya ternyata emang nggak ada. Oke. Nomor 3. Bentar ya di screenshot dulu. BTW ini kok PR-nya kalian belum dapat jawabannya? Emang PR-nya datanya kapan? Hari Rabu, Kak, jam 3 sore. Kok PR-nya setelah ujiannya? Emang kayak gitu ya? Aneh juga ya. Ini siapa sih yang ngajar materi termonya? Siapa sih? Dosennya? Pak Ganes. Pak Ganes. Kelas sebelah atau kelas 3, Bung? Atau dosennya satu? Kemarin kebetulan lagi online, Kak, jadi digabung. Digabung. Oh, Pak Ganes. Oke. Oke, sebanyak 2 mol gas monoatomik ideal mengalami siklus tertutup ABCA. Untuk satu siklus penuh, 800 joule kalor keluar dari gas. Oke, proses AB terjadi pada tekanan konstan. Terus BC terjadi pada volume konstan, isohorik. Terus temperatur pada titik A 200 Kelvin, pada titik B 300 Kelvin. Oke, jadi ini kalau aku gambar dulu PV-nya, dia ada titik A. Terus AB terjadi tekanan konstan. Ini ke B. Terus BC pada volume konstan. Lah, gambarnya sama kayak yang tadi. Kayak gini.
Terus dia kan siklusnya tertutup, berarti CKA-nya kayak gini. Lah gambarnya sama kayak yang tadi. Ngapain gua gambar ulang ya? Terus A, ini soalnya yang A. Jawabannya kayak gitu. Terus yang B, hitung besar kerja untuk proses CKA. CKA kan berarti harusnya em CKA ya. Tunggu. CKA itu apakah bisa langsung isotermal? Belum tentu sih. CKA-nya apa ini? Hah? Monoatomik, gas siklus tertutup ABCA, siklus penuh. Kok nggak dikasih tahu CKA-nya prosesnya apa sih? Oke oke, berarti kalau gitu kerjanya harus dihitung tanpa tahu prosesnya apa ya? Sebentar, aku lagi mikir nih gimana cara ngerjainnya. Ini cara taunya gimana? TA-nya 200, TB-nya 300, 800 joule keluar dari gas. Oke. Oke, 800 joule keluar dari gas. Ini soal sebenarnya kurang info nggak sih atau enggak? Enggak kurang info kok harusnya. Oke, total nggak sih Bang? Jadi dari A ke Iya, B. apa ngitung W total ya? Iya. Hmm. Tunggu. Iya ya, AB bisa dihitung W-nya karena kita tahu suhunya. AB bisa dihitung, BC-nya 0. CKA-nya, W-nya, W-nya CAK kita cari, Q-nya dari kalor gitu ya maksudnya ya. Iya Kak, karena dia itu kan sistem tertutup. Hmm. Jadi Delta Q, U-nya 0 kan totalnya kan. ya Q total sama B siklusnya itu sama. Iya, iya paham paham. Nah, ya udah itu temennya bisa jawab. Ngapain gue yang jawab? Kalian tuh kalau PR saling bantu ya. Kenapa ada temen yang nggak bisa, ada temen yang bisa, ini gimana sih? Lucu dah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya udah, tadi kan berarti Q-nya berapa tuh? 800 joule kan. Terus WAB ditambah WBC ya? WBC tambah WCA. WBC-nya 0. WAB-nya itu adalah P delta V atau bisa kita gunakan juga NR delta T. Kayak gitu. Tambah WCA. Kayak gitu. Karena WCA-nya tinggal diperoleh dari sini nilainya. Gitu. Kan tadi siapa yang nanya ya? Ini bukan sih maksudnya kamu nomornya? Nomor 3. Iya Kak, tapi tadi tuh saya masih bingung pas ngegambarnya nentuin tekanan yang C-nya, tapi sekarang udah lumayan ngerti Kak. Makasih. Oke. Ya, sebenarnya tekanan C nggak perlu dihitung ya. Intinya kayak gitu. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kak mau nanya, Boleh, boleh. untuk yang tadi, Mana? karena di situ kan tulisannya kalorinya dilepas ya, apakah Ya. harusnya jadinya negatif 800 joule? Sorry, 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 sorry. Mana sih? Em, iya, itu jadinya negatif 800 joule harusnya. Iya, Berarti benar-benar. BC-nya harusnya ngarah ke atas nggak sih Kak? Atau gimana? Tunggu, tunggu. Karena eh, apa sih, usaha totalnya kan negatif ya? Negatif. Terus Em, berarti BC kan nggak mau menyumbang usaha. Oh, ke atas, Kak, lurus ke atas vertikal. oh Karena maksud kamu jenis garisnya. Emang ini nggak vertikal buat kamu? Oh, ini miring buat kamu. dari B B ke C-nya di atas B gitu. Karena Oh, usaha totalnya negatif. Kalau gitu nanti usaha totalnya jadi positif nggak sih? iya ya, usaha totalnya positif ya. Tunggu. Iya ya benar-benar. Karena usahanya kan ini dikurang ini positif. Iya ya. Berarti harusnya gambar diagram PV-nya itu A ke B-nya itu isobar. Ya, isobarnya tuh berarti dari kanan ke kiri dia tuh. Isobar kan ya. Nah, harusnya dia ini A, ini B. Jadi kanan ke kiri. Terus B ke C-nya itu adalah isohorik. B ke C-nya itu kanan kiri ke kanan bisa sama aja sih sebenarnya. Dia bilang ditambah atau dikurang ya? A ke B-nya. Tekanan konstannya nggak dikasih tahu ya? Ya, tapi sama aja. Maksudnya bisa aja jadi ini A ke B. Terus dia itu em,
Jadi kalau maksud tuh bacanya naik ke atas maksud kamu? A-nya di kiri, B-nya A-nya iya, A-nya kiri, B kanan, terus B kecilnya iya naik ke atas iya kayak gitu. terus balik. Ya, ini benar. Ya, ini Y-nya negatif. Ya, benar-benar. Kayak gini berarti gambarnya. Oke, nah itu bisa. Kalian tuh kalau saling bisa tuh saling ngasih tahu teman ya, jangan jangan malah diem-dieman. Satu nanya PR, satu bisa jawab PR-nya. Kalian kalau saling bisa tuh saling bantu guys, jangan malah diem-dieman. Gue bingung. Kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi? Lucu dah, kalian ini tuh apa masih nggak ngobrol ya kalau ada PR ternyata ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau enggak, aku bakal. Kak, aku mau nanya dong. Iya, boleh. Itu kok kayak ada orang nangis. Iya, kenapa? Cara nentuinnya kan dari B ke C di situ dibilang cuma dia volumenya tetap gitu, tapi nggak dikasih tahu tekanannya itu naik atau turun gitu. Jadi kalau nentuinnya itu Oh, oke. Cara taunya gimana? Tadi, jadi gini. Di soalnya, gini. Kan berarti kita punya dua kemungkinan gambar ya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini kan. Nah, taunya dari mana? Perhatiin bahwa pada siklus total, usaha itu sama aja kayak kalor. Dan kalornya itu negatif. Berarti usahanya harus negatif. Kalau gambarnya kayak yang di kanan, di kiri, itu luasnya itu positif. Karena siklusnya itu A ke B-nya ke kanan. Sorry, apa sih? Ini tuh siklusnya positif karena siklusnya positif. Gue jadi kelibet-libet ngomongnya anjir. Luasnya itu positif. Gue gimana cara ngejelasin luas positif, luas negatif ya? Tapi intinya usaha A ke B itu lebih besar daripada usaha C ke A. Sehingga ketika luasnya dikurangin, itu positif. Sedangkan kalau gambar yang ini, usaha A ke B-nya itu kurang dari usaha C ke A. Sehingga kalau dikurangin, ini negatif. Kalau dikurangin. Karena usaha A ke B itu usaha positif, usaha C ke A itu usaha negatif. Dan nilai usaha C ke A-nya lebih besar daripada usaha A ke B. Jadi kalau dijumlahin jadi negatif. Kayak gitu. Emang harus tahu-tahu aja sih kayak gambar mana yang usahanya positif, gambar mana yang usaha negatif. Mungkin gini ya. Kalau dia isovolume, isobarik ya. Kalau ke kanan itu pasti usahanya positif. Kalau ke kiri pasti usahanya negatif. Nah, kalau kita ngomongin isotermal, kalau dia dari atas kiri ke bawah kanan, itu usahanya positif. Kalau dari bawah kanan ke atas kiri, usahanya negatif. Kayak gitu. Nah, cuman kalau posisinya ini terus kayak gini, ini positif, ini negatif. Tapi yang negatif kan lebih atas, berarti lebih besar kan? Berarti jumlahnya bakal negatif. Tapi kalau ini terus kayak gini, ini positif, ini negatif juga. Tapi dia negatifnya itu lebih kecil daripada positif. Sehingga kalau dijumlahin jadinya positif. Kayak gitu. Ngerti nggak? Halo, ngerti nggak? Ini yang nanya di mana? Abis nanya tuh jangan langsung hilang ya. Kalau nggak ngerti ngomong aja. Halo? Bang, boleh Kakak mau minta tolong diulang nggak? Oh, oh kan nggak ngerti aku ngomong apa. Sorry. Jadi gini, em, usaha total, gini, kalau kita lihat di soal, kalornya itu negatif. Sehingga usaha totalnya harus negatif. Usahanya itu di mana? Usahanya itu dari yang AB terus ke CA. Oke, jadi usahanya itu adalah usaha A ke B ditambah usaha C ke A. Yang di mana dia harus negatif. Berarti apa? Usaha ini kan berarti harus negatif. Oke. Nah, kita em, kita kan tapi apa namanya itu punya dua sisi gambar.
ada yang kiri kayak gini, ada yang kanan. Bedanya apa? Yang kiri sama kanan. Kalau yang kiri, AB-nya itu di atas CA. Sedangkan yang kanan, AB-nya di bawah CA. Perhatikan bahwa mau gambar kiri maupun gambar kanan, AB-nya itu dari kiri ke kanan. Sehingga usahanya positif AB-nya itu. Sedangkan CA-nya itu dari kanan ke kiri garisnya. Sehingga usahanya negatif. Oke? Jadi kita tahu kalau AB-nya itu positif, CA-nya negatif. Berarti biar dia totalnya negatif, si negatifnya ini nilainya harus lebih besar daripada yang AB. Berarti apa? Kurva CA itu harus di atas kurva A ke B. Kayak gitu. Makanya gambar yang dipilih adalah gambar yang kanan. Karena di atasnya. Kayak gitu. Ngerti nggak? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Haidar. Kan dia tekan CKA itu kan isotermik ya, Kak. Iya. Artinya suhu di C sama suhu di A kan sama. Sebenarnya CKA itu belum tentu isotermik dan kita nggak perlu tahu dia isotermik atau enggak sih. Tapi karena dia siklus tertutup, bukannya dari keadaan terakhir akan kembali ke keadaan ke awal ya, Kak? Iya, tapi kan suhunya nggak perlu sama. Yang penting total total kalor atau total usahanya ngebikin dari CKA-nya itu nilainya sama. Si A-nya sama. Kan maksud aku, misalnya kita gambarnya kan berarti ini A, B, terus C. Nah, ini kan sebenarnya nggak, kalau isotermal itu kayak gini. Tapi kan sebenarnya nggak perlu kayak gini. Bisa jadi dia gambarnya kayak gini, lurus. Dan ini nggak isotermal loh kalau lurus. Kayak gitu. Enggak, Kak, yang saya tangkap itu kalau melalui persamaan hukum gas ideal ya, Iya. PVN itu. Kalau misalkan dia dari CKA itu dari keadaan akhir menuju kembali ke keadaan awal, artinya bukannya tekanan B itu lebih besar daripada tekanan di C ya, sehingga gambar yang kiri itu lebih tepat. Atau gimana, Kak? Hah? Eh, tunggu, tunggu. Kan kondisi akhirnya harus kembali ke kondisi awal. Biar sekuensnya tertutup. Jadi dari A ke B, B ke C, C ke A. Terus hubungannya sama tekanan B sama C tadi apa? Sorry, tadi gimana logikanya? Gua belum nangkap nih. Ya karena siklus tertutup itu yang saya tangkap ini, Kak, karena siklus tertutup jadi keadaan akhir itu kan akan kembali ke keadaan awal. Artinya dari suhu yang terakhir juga bisa jadi juga kembali ke suhu yang ke awal. Kalau Iya, melalui benar. kalau melalui hukum gas ideal PVNRT, kalau dibandingin PB sama PC-nya itu bukan lebih besar PB-nya ya, Kak? Karena Melalui hukum PVNRT, Kak, karena suhu di B kan lebih besar. Kalau di soal itu 300. oh, maksud kamu karena suhunya lebih besar jadi dia arahnya ke suhu yang lebih rendah. Bukan, Kayak Kak, gitu. karena melalui grafik yang ditanyakan arah grafik C-nya itu vertikal ke bawah atau ke atas itu, Kak. Iya. Nah, bukannya kalau misalkan suhu di C itu sama kayak suhu di A karena dia siklus tertutup, kalau Nah, melalui hukum gas ideal itu, siklus tertutup itu nggak perlu suhu di C sama dengan suhu di A. Yang penting dari C ke A itu akhirnya suhunya balik ke A. Nggak perlu C sama dengan A dong suhunya. oh berarti nggak sama ya, Kak? Beda Nggak berarti. belum tentu sama suhu C ke A-nya. Oh, Kayak gitu. Tadi yang gua bilang, suhu C ke A itu kan sama kalau dia C sama A itu kan sama kalau dia isotermal. Kalau grafiknya dari C ke A emang bentuknya isotermal kan kayak gini melengkung. Tapi kalau dia garis lurus, nih kayak gini. Jadi grafiknya kayak gini. Ini kan siklus tertutup juga. Tapi dia nggak isotermal loh. Ini garis lurus tuh bukan isotermal. Kayak gitu. Jadi dia baik, nggak Kak. perlu isotermal. Kayak gitu. Ya, baik, Kak, paham, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Oh, waktunya 4 menit lagi ya. Mungkin ini ya, gue bakal sedikit nge-recap PPT yang Subhanallah, sebentar ada yang nanya lagi. Ini aku udah bilang ya, jangan nanya lewat private chat biar teman-teman kalian tahu aku kalau ngejawab tuh pertanyaannya apa. Kalau mau nanya bedanya A ke B ke kanan sama A B ke kiri apa ya? Kalau
A, A ke B-nya ke kanan. Gini, kalau kamu lihat di soalnya, sorry, share screen aku mati ya. Mana sih tadi? Mana ya? Nah ini, kamu perhatiin ya. Di sini A ke B-nya kan dibilang dia itu tekanannya konstan. Terus dibilang suhu di A-nya 200 Kelvin. Suhu di B-nya 300. Berarti otomatis suhu volume di B itu lebih besar juga. Kayak gitu. Jadi udah pasti dari kiri ke kanan karena dia volumenya meningkat. Kalau kanan ke kiri berarti volumenya berkurang. Ngerti nggak? Itu yang nanya tadi. Yang via private chat. Ngerti nggak? Oke, aman ya. Oke. Betul, jangan kebiasaan private chat ya. Soalnya kalau nanya private chat terus aku langsung jawab tuh, teman kalian tuh nggak tahu pertanyaannya apa, tapi tahu jawabannya apa. Itu awkward banget sejujurnya. Kan kalian seangkatan ya, nggak usah malu-malu lah kalau nanya. Nggak usah private chatan lah. Oke, 3 menit lagi ya, soalnya aku mau belajar juga. Kita ke PPT aja. Ini kan PPT gelombang mekanik ya. Nah, intinya gini. Em, Tunggu, ini agak bodoh ya. Cuman kalian coba ikutin dulu aja. Mungkin aku bakal kasih tahu materi mana yang sekiranya bakal keluar. Ini pasti keluar, ini sederhana. Ini pasti keluar. Ini gampang ya. Ini kan cuma ngitung frekuensi kayak gini-gini. Nah, gerak harmonik sederhana pasti keluar karena ini bentuk osilasi paling sederhana. Dan ini yang udah kalian pelajarin di fisika 1 ataupun SMA itu namanya gerak harmonik sederhana. Oke. Nah, terus em, BTW, ini kalian nanti abis ini Zulfikar ada pengumuman ya. Jadi jangan pergi dulu Zulfikar karena ada pengumuman penting. Jadi baru nge-private chat aku. Oke. Nah, gerakan harmonik sederhana pasti keluar materinya. Bandul fisis dia pasti keluar. Maksudnya bukan pasti ya. Maksud aku kemungkinan besar keluar karena dia soalnya kayak SMA ya. Ini pasti keluar. Ini juga keluar. Ini keluar juga pasti. Ini gerakan sirkular, ya keluar. Ini juga keluar karena ini gampang. Ya sama. Ini bisa ya. Ini harusnya keluar juga. Terus mana ya? Energi keluar. Ini keluar. Osilasi teredam itu kayaknya nggak bakal keluar. Ini kalian belum cukup umur untuk memahaminya. Kalian harus ulang tahun dulu sekali lagi baru dapat memahami materi ini. Harusnya menurut gua kemungkinan besar ini harusnya nggak keluar. Tapi kalau besok keluar, ya selamat. Harusnya ini nggak keluar menurut gua ya. Menurut gua harusnya nggak keluar. Karena ini rumusnya sangat ribet, akar-akar karakteristik, terus apa namanya itu, osilasinya jenisnya apa, koefisien redaman, faktor redaman ini cukup ribet. Jadi harusnya ini nggak keluar. Ini mah materi Zulfikar UTS besok, anjir jam 7 pagi. Osilasi-osilasi. Kayak gitu. Ini nggak bakal keluar, percaya aja ke gua, harusnya itu nggak keluar. Ini juga, nah gelombang mekanik. Apa? Ini gampang, keluar. Ini keluar lah ya, gampang. Keluar juga, keluar, keluar, keluar. Ini nggak keluar. Oke, persamaan gelombang yang ribet ini nggak bakal keluar. Terus ini keluar, ini gampang, kecepatan. Kemungkinan besar nggak keluar. Kecepatan suara. Mungkin keluar, tapi kalaupun keluar harusnya nilai-nilai kayak PV, ROV-nya dikasih tahu di soal. Jadi cukup kasih tahu rumusnya aja, nggak usah tahu nilai-nilai konstantanya. Kecepatan suara mungkin keluar dua ini, mungkin ya, mungkin. Ini harusnya nggak keluar, ini nggak keluar harusnya. Fase energi dalam gerak gelombang, ini iya keluar ini kayaknya. Mungkin ya, mungkin. Gelombang suara mah harusnya enggak. Ini mah intensitas, ini rumusnya hafalin aja ya. Ini mah gampang lah ya. Ini mah hafalin aja, ini rumusnya gampang. Ini integral nggak bakal keluar. Ini enggak. Ini mungkin keluar. Ini sama kayak intensitas tadi ya materinya. Ini rumusnya hafalin aja rumus W-nya. Nggak perlu ngafalin rumus yang integralnya. Nah, tingkatan daya suara ini mungkin keluar. Tapi apa ya? Probabilitasnya nggak gede, nggak kecil, setengah-tengah lah. Ini soalnya materi dasar. Mungkin keluar.
Terus ini rumus terakhir aja yang dihafalin. Rumus terakhir aja. Ini mungkin keluar. Oh ya BTW, itu tuh kenapa aku nggak jelasin orang karena ini materinya hafalin rumus aja ya. Maksudnya biasanya gini, materi-materi ini tuh soalnya nggak bakal dianeh-anehin. Jadi kayak cukup ngafalin rumus, pasti bisa kalau bisa dihafalin rumusnya. Enggak deh, kalau yang ini kayaknya nggak keluar deh. Kalau LWLP mungkin keluar. Nah, kalau yang PRMS kayaknya nggak keluar deh ini. Kayak gitu. Ini enggak, 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 enggak. Iya, ini efek Doppler sangat mungkin keluar, 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 keluar. Gelombang kejut, kemungkinan besar enggak. Oke. Ini gelombang kejut aja bahkan rumusnya nggak ada, anjir. Apa yang mau keluarin sama soalnya? Enggak. Ini harusnya nggak keluar kok. Kayak gitu. Kira-kira buat yang gelombang. Ntar lihat aja rekaman apa yang gue bilang keluar, apa yang gue bilang nggak keluar. Oke, waktunya udah habis ya. Soalnya gue besok butuh ngawas Fikar sama gue mau ujian juga. Jadi gue mau meluangkan waktu juga malam ini. Kalian juga jangan terlalu malam ya tidurnya. Besok kan jam 10 ya. Jangan kebablasan. Oke, mungkin gue lanjutin ke Fikar ya. Fikar boleh take over Fikar. Kar. Suara lu nggak kedenger, Kar. Kah nih? Eh, Ini halo udah Kar. kedengeran nggak? Halo, Udah, halo. udah. Nah, Udah. Sebelum oke. Kar, sebelum lu ngomong, gue Apa? ngakak lihat chat deh. Ada yang ngomong, Kak bikinin soal kita aja. Gile. Boleh. Next ya, next. Lanjut Kar. Oke, nah ini, oh iya. Sebenarnya ini inisiasi pertama dari ini sih, guys. Kayak HBP untuk, eh, karena ini ya, teman-teman kan udah masuk tekvis di semester 2. Jadi, ya kami mencoba untuk provide teman-teman untuk kebutuhan akademiknya lah. Itu mungkin yang bakal gue sampaikan di akhir. Terus, mungkin spill dikit. Dan kemarin kan gue sempet ngechat Lina ya guys. Siapa? Lina ya? Liana. Eh, itu apa? Sebenarnya jam mulai itu 19.53. Dan mungkin gue kalau boleh bilang jangan lupa ini ya. Diingat-ingat aja lah angka 19.53. Ya nggak bang? Ya, ntar kalian bakal sering ketemu jam itu. Iya. Itu penting banget guys. Kayaknya di semua lini TF tuh ada angka itulah. Terus mungkin terakhir gue minta tolong buat teman-teman yang bisa on cam untuk on cam ya. Kita dokumentasi dulu terakhir. Oke? Gue tunggu sampai jam 21.35 ya, Mas Ban. Oh iya, ini Oke. pertama kali gue melihat muka mereka. Dan mungkin ini Iya, satu-satunya betul. kesempatan gue ngeliat muka mereka. Karena ketika Kenapa? mereka pindah ke Gane, gue udah lulus harusnya. Benar juga, Bang. Iya ya? Insya Allah gue udah lulus. Jadi kita nggak Amin, mungkin amin, amin. papasan di kampus harusnya. Ya udah, sambil Kayak gitu. kenalan. Kayak Oke. gitu. Oh, ini muka-muka Jatinangor. Dear. Ya, selamat karena Mana sih udah yang masuk dari tadi teknis ya, nanya-nanya gue teman-teman. mukanya? Tadi yang banyak Oh, tanya siapa? gini. Yang banyak nanya. Yang aktif bertanya tadi siapa ya? Siapa ya? Banyak sih. Jane, Tadi Christine. Jane. Jane. Terus siapa lagi ya? Yang Jadi aktif tuh yang bertanya. PC-PC gue siapa ya kerjaannya? Christian suka nanya. Kok Christian ada dua anjir? Siapa lagi ya? Gue lagi bersama ini, Bang. El Kahim, Bang. Mau lihat mukanya nggak, Bang? Siapa si Fatih? Mana Fatih? Ini lagi belajar KO dia. Udahlah nyerah aja. Itu Bang. Emang Fikar, bisa ya? itu Kar. Apa? Okdi bareng lu nggak? Okdi. Ada Okdi. Mana? Okdi suruh belajar yang bener dong. Kuisnya jelek banget anjir nilainya. Ini kayak ini. Sumpah kuisnya jelek banget nilainya. Suruh belajar yang bener anjir. Iya. Ntar gue ingetin Bang. Tenang Gue Bang. pusing Tenang, Bang. anjing ngeliat nilainya. Iya. Siap. Oke. Ya udah lah ya. Doain besok ya Bang ya. Aman. Takut gue nih. Oke, karena udah semua ya. Ini gue izin ini ya. Izin Riset berapa kali nih ya, Kar? teman-teman ya. Kasih arahan Kar. Tahan gayanya. Oh ya. Kan berhalaman-halaman ya ini ya. Benar. Ini tahan gayanya guys. Ini gue kasih aba-aba. Ini batch pertama. 3, 2, 1. Nah, kita lanjut ke page 2. Lanjut page 2. 1, 2, 3. Oke. Terus sekarang kita lanjut ke page 3.
Satu, dua, tiga. Oke, last page ya, last page. Ini gue screenshotin. Oke, tiga, dua, satu. Sip. Oke, thank you guys karena udah Fotonya dibuka. kirim ke Terima gua kasih. ya. Bang, ntar gue kirim. Pokoknya kalau foto kalian ada di Twitter, nah itu berarti Twitter gua tuh. Buset dah, ampun. Kayaknya ada satu anak tuh yang Twitter tadi gua quote tweet, gua kagak tahu siapa tuh anjir. Ada yang gua quote tweet anjir. Siapa Iya, tuh iya. namanya? Gua lupa. Ada satu anak itu. Lanjut, Kar. Ya udah, mungkin ini udah kelar. Semangat buat besok ya guys, teman UTS di Sertifikat Teknik. Ini first time buat teman-teman semua. Ya, Semoga bisa kita nggak ngerjain ada dan yang tahu soalnya apa. dilancarkan. Iya. Semoga Amin. aman lah ya. Ya udah, Oke. karena tadi dimulai dengan doa, kita akhiri dengan doa dulu ya guys. Oke, berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa saya pimpin, doa dimulai. Ya amin amin amin. Tidak kalah saya berdoa. Semangat guys, udah boleh keluar. Thank you juga Kak Raul, mantap jiwa. Aman. Semangat guys Terima besok. kasih, Kak. Semangat guys, semangat guys. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.